pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu pengertian bagaimana Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah bagaimana kita diberikan pengertian bahwa Yesus, Dia akan selalu menuntun kita, akan selalu membimbing kita. Bila mana kita bimbang, bila mana kita khawatir, bila mana kita serahkan kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita suatu kelegaan. Yang hancur hatinya, Dia akan kembali menguatkan kita untuk mau sama-sama berjalan bersama-sama dengan Yesus, untuk dapat melalui setiap tantangan-rintangan yang dihadapi, sehingga itu akan memurnikan iman kita, sehingga hari demi hari kita boleh sesuai dengan karakter Kristus. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Di sini kita akan masuk ke dalam judulnya Sahabat Terbaik. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi bagaimana kita dijadikan sahabat, sahabat terbaik oleh Kristus Yesus. Saya melihat bahwa adalah hak istimewa bagi setiap orang Kristen untuk menikmati gerakan mendalam dari Roh Tuhan. Kedamaian surgawi yang manis akan menyelimuti pikiran, dan engkau akan senang bermeditasi tentang Tuhan dan surga. Engkau akan merayakan janji-janji mulia dari firman-Nya. Tetapi ketahuilah terlebih dahulu bahwa engkau telah memulai perjalanan Kristen. Ketahuilah bahwa langkah-langkah pertama harus diambil di jalan menuju kehidupan abadi. Jangan tertipu. Saya khawatir, ya saya tahu banyak dari antara kamu yang tidak tahu apa itu agama. Engkau telah merasakan suatu kegembiraan, beberapa emosi, tetapi engkau belum pernah melihat dosa dalam kedahsyatannya. Engkau tidak pernah merasakan keadaanmu yang terlepas dan berbalik dari jalanmu yang jahat dengan kesedihan yang pahit. Engkau tidak pernah mati bagi dunia. Engkau masih menyukai kesenangannya. Engkau suka terlibat dalam percakapan tentang hal-hal duniawi. Tetapi ketika kebenaran Tuhan diperkenalkan, engkau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mengapa begitu diam? Mengapa begitu cerewet pada hal-hal duniawi, dan begitu diam pada perihal yang seharusnya menjadi perhatianmu, perihal yang harus melibatkan seluruh jiwamu? Kebenaran Tuhan tidak tinggal di dalam kamu. Ya, jadi kembali lagi kita harus mengetahui ya bahwa engkau telah memulai perjalanan Kristen itu. Ya, ketahuilah bahwa langkah-langkah pertama yang harus diambil yaitu jalan menuju kepada kehidupan yang abadi. Ya, jangan kita tertipu. Ya, seringkali kita khawatir sebagai manusia. Ya, tetapi di sini Tuhan mengundang kita supaya kita percaya sepenuhnya kepada Kristus. Pada saat kita sudah merasakan suatu kegembiraan, ya, tapi kita belum pernah melihat dosa dalam kedahsyatan itu, ya, kita tidak pernah merasakan keadaan yang terlepas dan berbalik dari jalan yang jahat dengan kesedihan yang pahit. Ya, kita tidak pernah mati bagi dunia. Ya, kita masih menyukai kesenangan. Ya, kita suka terlibat dalam percakapan tentang hal-hal duniawi. Ya, tetapi ya di sini ketika kebenaran Tuhan diperkenalkan, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ya. Ya, jadi jangan sampai kita terlibat di dalam hal-hal yang membuat diri kita ini jatuh ke dalam berbagai-bagai
rayuan daripada si jahat ini. Di sini dikatakan saya melihat banyak yang jujur dalam pengakuan luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan kecurangan. Ya, jangan menipu diri sendiri. Ya, Maha Guru yang berhati palsu, Tuhan melihat hati. Ya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, saya melihat cinta akan dunia ada di dalam hati mereka, tetapi agama Yesus tidak ada di sana. Jika orang yang mengaku Kristen mengasihi Yesus lebih daripada mencintai dunia, dia akan senang berbicara tentang dia, sahabat terbaiknya yang menjadi pusat kasih sayang tertingginya. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh si jahat, sehingga kehidupan kita ini penuh dengan kecurangan, kehidupan kita ini penuh dengan ketidakjujuran. Ya, karena ini adalah datangnya dari si jahat. Dia dapat menipu kita, memutarbalikkan segala sesuatunya. Ya, hal yang lebih sulit yaitu melawan diri sendiri. Dia datang membantu mereka ketika mereka merasakan kondisi mereka yang hilang dan sekarat. Ketika dalam kelelahan dan syarat dengan dosa, mereka berpaling kepadanya. Dia menghilangkan beban kesalahan dan dosa mereka, menghilangkan kesedihan dan ratapan mereka, dan mengalihkan seluruh aliran kasih sayang mereka. Hal-hal yang dulu mereka sukai sekarang mereka benci, dan hal-hal yang mereka benci mereka sekarang cinta. Ya, jadi di sini ya Yesus selalu datang di dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi. Pada saat kita hilang, pada saat kita sekarat, ketika kita kelelahan dan syarat dengan dosa, baiklah kita selalu datang kepada Kristus, karena dia akan menghilangkan akan setiap beban kesalahan dan dosa itu, dan dia akan gantikan itu dengan aliran kasih sayang yang dia akan berikan kepada kita. Baiklah kita dapat menjadikan Kristus sebagai sahabat terbaik, ya, karena Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya juga. Ya, dia tidak menyebut kita sebagai hambanya, tetapi dia menyebut kita sebagai sahabatnya, sehingga kita dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya. Kita dapat ya berkomunikasi kepada dia setiap saat dan setiap waktu. Ya, karena dia telah mati di atas kayu salib, menebus akan setiap dosa-dosa kita. Dan di sini juga dia datang membantu kita. Dia datang untuk menolong kita. Dan di sini juga renungan bagi kita mengatakan, apakah Yesus sahabat terbaik saya? Jika seseorang mengamati saya, akankah mereka mendengar saya berbicara tentang dia lebih dari saya berbicara tentang teman-teman duniawi saya? Ya, jadi inilah menjadi pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh turut dengan kehendaknya. Ya, kalau kita kembali lagi mengingat bagaimana perjalanan Yesus di atas dunia ini, ya, kita lihat dia tidak pernah mementingkan akan dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia selalu mendahulukan akan orang lain. Ya, sehingga pada saat dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, bagaimana dia selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kesusahan, kepada orang yang sakit, kepada orang yang penuh dengan keraguan, kepada orang yang penuh dengan kekhawatiran. Dia selalu memberikan mereka kelepasan, memberikan mereka kelegaan untuk terus melanjutkan kehidupan mereka. Banyak orang-orang yang sudah putus asa dengan kehidupannya, bagaimana dia memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kesukaan untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, mereka selalu merasakan akan kedamaian itu di dalam kehidupan mereka. Ya, walaupun banyak orang-orang yang tidak senang terhadap Yesus, tapi Yesus terus memberikan yang terbaik. Ya, dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Ya, bagaimana dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib.
Ya, dia sudah menanggung dosa yang dia tidak pernah lakukan. Itulah bagaimana kasih Yesus yang begitu besar bagi setiap umat manusia. Baiklah, kita mau terus memfokuskan akan hati pikiran kita hanya kepada Kristus. Dialah jalan kebenaran kita. Dialah pemimpin kita yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin beban yang kita hadapi pada saat ini tidak seberat apa yang Yesus pikul pada saat dia berada di dunia. Baiklah, kita mau mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus, menyerahkan sehingga kehidupan kita boleh terus memancarkan akan kasih-Nya. Ya, tadi juga ya di sini ya dikatakan bahwa tetapi ketahuilah terlebih dahulu bahwa engkau telah memulai perjalanan Kristen. Ketahuilah bahwa langkah-langkah pertama harus diambil di jalan menuju kehidupan abadi. Ya, jangan kita tertipu, jangan kita khawatir, jangan kita ragu, jangan kita ya memakai akan ego kita. Ya, dikatakan engkau masih menyukai kesenangannya, engkau suka terlibat dalam percakapan tentang hal-hal duniawi, itu akan membuyarkan, akan fokus kita kepada Kristus. Jangan sampai kita lebih mengasihi akan teman-teman duniawi kita daripada mengasihi Yesus. Ya, baiklah, kita terus menceritakan akan kabar baik tentang Yesus. Kabar yang akan memberikan kita kesukaan, memberikan kita kedamaian. Ya, dikatakan juga bahwa banyak yang jujur dalam pengakuan luarnya, tetapi di dalamnya penuh dengan kecurangan. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, karena di akhir daripada dunia ini, ya setan menjadikan bukan hitam dan putih, tetapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terbuai oleh rayuannya, sehingga kita pun akan mengikuti jejak daripada si jahat dan kita pun akan hancur. Ya, baiklah, kita mau sadar bahwa Kristus selalu memanggil kita, dia selalu mengulurkan tangannya. Baiklah, kita dapat menyambut akan uluran tangan Kristus sehingga dia akan menuntun kita di jalan kebenarannya. Disitulah kita akan merasakan bahwa berjalan bersama-sama dengan Kristus penuh dengan kenikmatan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi disitulah yang akan memurnikan iman kita untuk lebih kuat lagi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, baiklah, hari ini dan hari-hari selanjutnya, ya kita dapat mendoakan akan setiap komitmen-komitmen yang kita sudah ambil, sehingga komitmen itu dapat kita jalankan dengan sepenuh hati kita untuk mau melakukan yang terbaik, bukan bagi siapa-siapa tetapi bagi Kristus. Ya, karena Tuhan melihat hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Baiklah, kita mau terus menyambut akan setiap panggilan Kristus di dalam kehidupan kita, membuka pintu hati kita sehingga Dia dapat masuk dan kita pun dapat melakukan apa yang Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan jangan sampai kita mengambil akan keputusan di dalam kehidupan kita sendiri. Ya, disitulah kita akan jatuh. Tapi baiklah, setiap keputusan yang kita ambil kita doakan terlebih dahulu sehingga semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Kristus. Ya, bukan dengan kehendak kita. Ya, kalau dengan kehendak kita, ya kita tidak perlu bertanya lagi. Lakukan saja. Ya, tapi disitulah bagaimana kita akan menyesal pada akhirnya. Ya, baiklah, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan disitulah kita akan merasakan kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Biarlah hari demi hari kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena Yesus adalah sahabat terbaik kita. Dialah yang akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan. Ya, tetapi ketika kebenaran Tuhan diperkenalkan, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, karena disitulah kita akan merasakan
bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mau membuka pintu hati kita sehingga kebenaran Tuhan itu akan tinggal di dalam kehidupan kita dan kita dapat memancarkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Biarlah kita mau terus bersandar, kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.